Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah sidang Jum'ah Masjid Al-Amin Kalibuta Radusari Prambanan yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, inayahnya serta hidayahnya. Ketika kita masih diketuk, diizinkan, dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju Masjid Al-Amin ini, untuk menjalankan rangkaian ibadah sholat Jum'ah ini adalah bagian dari nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Jika di dalam Quran surah Al-An'am yang 59 disebutkan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali seizin Allah, kecuali atas sepengetahuan Allah, maka segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Kita hadir di sini, diketuk hati kita untuk berangkat menjalankan rangkaian ibadah sholat Jum'ah ini adalah bagian dari nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Inilah tanda bahwa Allah ingin bahagiakan kita, Allah ingin selamatkan kita, Allah inginkan kita termasuk hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang senantiasa menjalankan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senantiasa mengikuti apa-apa yang menjadi perintah Allah, salah satunya adalah kita masih berangkat untuk hadir dalam ibadah sholat Jum'ah ini adalah tanda bahwa Allah sungguh-sungguh masih sayang banget dengan kita. Ketika disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidaklah sekelompok orang muslim itu berkumpul di rumah Allah, maksudnya adalah kita hadir di masjid ini, kemudian mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, melainkan Allah akan naungi dengan rahmat, Allah akan naungi dengan sakinah. Sakinah ini bermakna pula ketenangan hidup kita. Sakinah ini pula lah awal dari hadirnya solusi dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Dan dalam lanjutan hadis tersebut Rasulullah lanjutkan, kita yang hadir di rumah-rumah Allah tersebut akan senantiasa dinaungi, dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah, mengaminkan apa-apa saja yang menjadi hajat-hajat kita, dan Allah senantiasa sebut-sebut di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Artinya kitalah umat yang dibangga-banggakan, kitalah hamba Allah yang dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya selama kita masih senantiasa taat, masih menjalankan perintah-perintah Allah. Dan ketika kita berangkat di sini tidaklah lain kecuali atas izin Allah. Allah memang sengaja kitalah yang dipilih dan terpilih, sehingga kerap kali kita berdoa, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tiada sejatinya kita itu bisa mencegah dari kemaksiatan kecuali atas izin Allah. Wala quwata, dan tidaklah pula kita ini punya kekuatan untuk bisa beramal sholih, untuk beribadah, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah nikmat yang harus sungguh-sungguh kita syukuri bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Dengan kita senantiasa ittiba kepada beliau,
mengikuti apa-apa yang menjadi perintah, menjadi nasihat, menjadi sunnah-sunnah dari beliau, insya Allah kita pun nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita, dalam Islam, anak-anak kita ini sejatinya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Anak-anak kita ini sejatinya memiliki hak untuk mendapatkan ajaran-ajaran ilmu agama, khususnya terkait tentang sholat. Maka sholat ini sejatinya adalah muara, pokok, pondasi dalam agama kita yang wajib untuk kita jalankan. Maka kapan lagi kita bisa mendidik anak kita kecuali dimulai dari selagi dini, dimulai dari selagi ia masih belia. Karena sholat itu adalah kewajiban bagi setiap mukallaf, setiap kita, setiap pasti ya adalah masing-masing dari kita memiliki kewajiban tersebut. Maka terkait dengan ibadah sholat, pengajaran agama kepada anak-anak kita juga harus belajar meneladani dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, bahwa ketika kita ini mengajarkan anak-anak kita untuk sholat, maka kita harus sungguh-sungguh dimulai setidak-tidaknya usia 7 tahun. Dan kalaupun toh anak itu masih tidak mau menjalankannya, kita pun diberikan kebolehan untuk memukulnya ketika dia usia 10 tahun. Tapi pukulan di sini perlu kita garis bawahi bahwa ini adalah pukulan kasih sayang, pukulan untuk mendidik, bukan pukulan untuk menyakiti anak kita, dengan tujuan agar anak kita memiliki rasa tanggung jawab. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Muru abna'akum bis-salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin." Perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan salat sewaktu berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mau melaksanakan sewaktu umur 10 tahun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menumbuhkan rasa cinta anak-anak kita ini untuk mengerjakan sholat, untuk menumbuhkan rasa kebutuhan dari anak kita untuk mengerjakan sholat, maka tidaklah lain kita harus mulai dari mengenalkan anak-anak kita untuk semakin cinta dengan masjid. Kita sangat ironis sekali, kita tahu bahwa di setiap sholat 5 waktu kecuali di sholat Jumat, masjid-masjid itu hanya berisi orang-orang yang sudah usia lanjut atau anak-anak yang masih kecil. Lalu di mana para remaja kita? Lalu di mana anak-anak kita di usia SMP dan SMA? Di mana mereka para generasi emas kita? Maka untuk memperbaiki itu semuanya, marilah kita mulai pondasinya harus kuat dulu, harus kokoh dulu, dimulai dari anak-anak kita sejak dini, anak-anak kita yang masih belia. Maka Rasulullah SAW memberikan tauladan kepada kita, memberikan guidance, memberikan tools, panduan untuk kita bisa belajar kepada beliau bagaimana mendidik anak-anak kita agar semakin solih dan juga semakin cinta dengan masjid. Karena yang namanya sholat, yang namanya anak-anak yang solih, itulah tabungan terbaik kita. Itulah yang sangat kita nanti-nantikan saat kita nanti sudah terbujur kaku di dalam tanah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali apa? Pahala yang terus mengalir lahirnya dari anak-anak kita. Yang anak-anak itu mengerjakan amal solih, yang dulunya yang mengajar siapa? Kita sebagai ayahnya, kita sebagai pemimpin keluarga. Mungkin sebagian dari kita merasa atau terganjal dalam hatinya, bukankah pendidikan itu kewajiban dari ibu? Ibu sebagai pemimpin, sebagai pendidikan utama, madrasatil ula. Betul, ibu adalah guru utama bagi anak-anak kita. Tapi siapa kepala sekolah dalam rumah tangga kita? Siapa yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pertama kali ketika anak-anak kita ternyata tidak soleh, anak-anak kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Maka kitalah para ayah, kitalah para imam keluarga yang akan dihisab pertama kali. Kitalah tameng api neraka bagi mereka semuanya. Maka marilah sungguh-sungguh kita mendidik anak-anak kita ini, karena ini adalah karunia dari Allah, amanah dari Allah. Kita didik dengan sungguh-sungguh, karena inilah yang akan menjadikan bekal kita nanti untuk jalan keselamatan, untuk diselamatkan saat kita nanti di hari penghisapan, di hari yaumil mizan kita. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah.
berbicara bagaimana untuk mendekatkan kita ini agar anak-anak semakin cinta dengan masjid, semakin taat, semakin soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah, yang pertama adalah anak itu tidak hanya sekedar butuh himbauan, anak itu tidak hanya butuh sekedar nasihat ataupun lisan, tapi anak itu butuh tauladan. Anak itu butuh contoh untuk senantiasa dilihat. Anak-anak kita ini kenapa tidak mudah untuk mendengar, tapi anak itu sejatinya tidak berhenti untuk melihat dan merekam apa saja yang kita lakukan. Seringkali kita bilang kepada anak-anak kita, nah ayo berangkat ke masjid, tapi sudahkah kita sendiri berangkat ke masjid? Ini menjadi ironis, makanya banyak sekali para jamaah yang lain merasa terganggu, anak-anaknya ya, sehingga ramai dan sebagainya. Tapi ketika ditegur, orang tuanya tidak terima. Padahal siapa yang salah? Harusnya ketika kita memberikan perintah, nasihat, arahan kepada anak-anak kita untuk berangkat ke masjid, kita dampingi, kita hantarkan, kita temani, sehingga kita yang terus mengerem kalau seandainya ada anak-anak kita belum tepat saat sikap-sikapnya, akhlaknya berada di masjid. Karena masjid inilah sejatinya awal dari sebuah peradaban. Awal kembalinya nanti umat Islam ini akan berjaya. Dimulai dari mana? Dimulai dari masjid. Masjidlah sebagai sentral untuk pendidikan akhlak buat anak-anak kita. Maka yang paling utama sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, bukan hanya sekedar lisan, bukan hanya sekedar nasihat, tapi kita mulai dari teladan kita. Kita pun juga harus ikut serta dalam memberikan contoh kepada anak-anak kita. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, agar semakin menumbuhkan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang solih, menjadi tabungan amal jariah kita yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita terbujur kaku di dalam tanah. Yang kedua adalah marilah senantiasa kita contoh Rasulullah SAW, bagaimana beliau ini sangat sayang kepada cucu-cucunya, anak-anaknya, menyayangi keluarganya saat berada di masjid. Bahkan banyak sekali riwayat yang memberikan contoh ketika Rasulullah SAW itu meskipun ada anak-anak yang bermain, itu tidak langsung dimarahin, tapi justru dirangkul, diajak, ditemani bersama-sama di dalam masjid. Apalagi kisah tentang cucu beliau Sayyidina Husain dan Hasan ketika Rasulullah SAW sedang mengimami sholat Isya, sampai ada salah satu sahabat bernama ayahnya dari Abdullah bin Shaddad. Beliau itu saat berjamaah dengan Rasulullah di waktu Isya itu menunggu sujud itu sampai tidak bangkit-bangkit. Beliau sampai menengok sebentar, dikiranya Rasulullah sudah bangkit, ternyata masih beliau melihat ada cucunya Rasulullah berada tepat di punggungnya Rasulullah. Kemudian beliau lanjutkan lagi sujudnya. Maka setelah selesai sholat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada apa tadi? Apakah ada satu kejadian luar biasa sehingga engkau berlama-lama dalam sujud di waktu sholat Isya tadi, di rakaat yang kedua? Apakah ada wahyu yang turun sehingga engkau berlama-lama dalam sujudmu? Lalu Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya, bukan karena semua itu. Sesungguhnya aku tadi menjadikan kendaraan untuk cucuku, untuk Hasan ya, atau Husain. Maka aku tidak mau membuatnya terburu-buru. Aku biarkan ia hingga selesai dari bermainnya. Masya Allah. Bahwa disinilah sejatinya muncul rasa cintanya Hasan dan Husain untuk terus ya, bermain-main di masjid, cinta dengan masjid. Maka dia semakin mengenal agama Allah yang sangat luar biasa, Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi kerap kali kita justru berlaku sebaliknya. Ada sedikit saja anak ramai di masjid, yang kita marahin adalah anaknya. Maka kalau kita sungguh-sungguh sayang dengan anaknya, yang kita sampaikan adalah kepada kedua orang tuanya. Karena hisabnya si anak ini, selama dia belum balik, ketika dia ramai di masjid, masuknya adalah kepada kedua orang tuanya. Sehingga ketika misalkan adanya ketidakhusyukan orang lain dalam sholat, sejatinya yang ikut menanggung dosanya siapa? Orang tua dari anak yang sedang main di masjid tadi, tapi bukan si anaknya. Maka kewajiban kita lah untuk senantiasa terus menyayangi anak-anak kita dan juga mendampingi anak-anak kita di masjid. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah agar anak-anak kita semakin cinta dengan lingkungan masjid. Kita perhatikan kenyamanan anak-anak kita itu saat berada di masjid. Dan ini pun juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
beliau dalam mewujudkan masjid itu sungguh-sungguh ramah dengan anak. Ketika beliau menjadi imam sholat, Nabi mempersingkat sholatnya karena saat itu mendengar ada bayi, ada anak yang sedang menangis. Rasulullah SAW bersabda, saya pernah masuk ke dalam sholat dan saya ingin memperpanjangnya, tetapi saya mendengar tangisan bayi, maka saya memendekkan sholat saya karena saya tahu betapa sedihnya ibunya karena tangisannya. Insyaallah. Maka dari hadis ini kita bisa belajar bahwa di mana Rasulullah SAW sangat memperhatikan kebutuhan umatnya. Bukan hanya sekedar umat-umat yang sudah dewasa, anak kecil sekalipun sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW agar tidak menjadikan beban bagi ibunya yang sedang mengurus bayinya. Beliau tidak ingin menambah beban sehingga ibu tersebut harus kesulitan mengurus bayinya. Maka marilah jamaah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah, kalaupun toh ada anak-anak kita yang semangat untuk berada di saf yang depan, kita berikan kesempatan, kecuali yang di belakang imam, karena itu khusus bagi yang dipersiapkan. Jika seandainya imam sedang ada udzur, maka di belakang imam bisa menggantikan. Tapi di saf-saf yang lainnya itu sangat diperbolehkan, anak pun berada di barisan depan. Tujuannya adalah agar anak pun semakin belajar, semakin tumbuh rasa cinta, agar anak-anak kita semakin belajar untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan dalam kitab Muhdil Muntaj disebutkan bahwa jika ada anak laki-laki datang lebih awal, mereka tidak boleh diusir untuk memberi tempat kepada laki-laki yang datang belakangan. Begitu pula jika mereka datang lebih awal ke saf pertama, mereka berhak menempatinya, dan inilah menurut pendapat jumhur ulama yang benar. Maka anak-anak berhak pula untuk tumbuh dan berkembang dengan aman dan nyaman, dan menjadikan masjid ini sebagai salah satu pusaran, menjadikan memori yang indah untuk belajar anak-anak mulai tumbuh dari kecil, sehingga ketika dewasa pun anak itu akan hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan, bergotong royong untuk menciptakan masjid kita ini. Masjid Al-Amin ini menjadi salah satu ujung tombak kita untuk menjadikan masjid itu tempat yang nyaman, tempat untuk kembali para anak-anak kita, generasi kita. Di mana masa-masa ini kita seringkali menjumpai informasi di sekolah saja anak-anak kita masih ada yang menjadi korban dibully, ada kekerasan dan sebagainya. Maka di mana lagi sejatinya tempat untuk mendidik anak-anak kita yang terbaik? Maka tidaklah yang lain kecuali dengan bekal agama yang baik, dan itu bermuara dari masjid-masjid kita sendiri. Kita cintai masjid, kita tumbuhkan bersama-sama sehingga seluruh anak-anak kita ini menjadi nyaman, betah untuk senantiasa tinggal di masjid, dan akhlaknya pun akan semakin baik, semakin religius, dan menjadikan amal jariah kelak saat kita nanti sudah terbujur kaku di dalam tanah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum li hadzal yawmil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas أوصيكم والنفس بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والبحر وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.